Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins. Sebelum kita masuk ke chartingnya, gue ingatkan lagi, malam ini kita akan keluar 4 data penting: core retail sales, initial jobless claim, Philadelphia Fed Manufacturing Index, dan retail sales. Ini semua keluarnya akan jam 8:30 malam ya. Yang paling penting apa menurut gue yang lebih ke initial jobless claim ya, karena ini langsung berhubungan sama labor market. Nah, jadi buat lo yang punya posisi future 8:30, pertimbangkan untuk tutup posisi, apalagi buat lo yang konservatif. Untuk korelasinya sekali lagi, visual cue paling gampangnya adalah kalau ini keluarnya warna hijau ya atau better than expected, itu kecenderungannya akan membuat indeks dolar meningkat. Begitu better than expected untuk dolar. Begitu sesuai yang di sini USD ya. Nah, kalau USD menguat, kecenderungannya kripto akan drop. Begitu. Jadi kalau ini hijau, kecenderungannya kripto akan drop. Sekali lagi, itu korelasi. Korelasi itu nggak selalu pasti. Begitu. Kayak contoh di 2024 seringkali berantakan. Di sini keluarnya hijau, indeks dolarnya turun. Itu bisa saja terjadi. Begitu. Jadi ini kita harus treat bentuknya probabilistik. Nggak ada yang pasti. Gitu ya. Dan buat lo yang mungkin lebih agresif, pengen tetap di hold posisinya, ya boleh-boleh aja, tapi minimal pasang SL ya. Oke. Komen pertama dari Den Benny. Oke kok, makasih banyak. Aku orangnya nggak ada waktu lihat TA setiap saat. Tapi sejak memutuskan DCA, ikuti dirimu. Dulu akunku Marty Prast. Tapi hilang gara-gara HP. Oh, oke. Kayaknya gue pernah denger nih. Marty Prast. Ya. Asal konsisten 3 golden rules. And DCA is the king. Porto jadi kokoh 90-10. Wah mantap, 90% ini berarti ya BTC. Iya harusnya ya. Ya kalau misalkan portonya kokoh pasti ya BTC harusnya ya. 90% BTC, 10% alts. Itu boleh-boleh aja ya. Itu bahkan bisa bikin jantung lebih nggak terlalu ekstrim berdetaknya ya. Belum akan TP kok, masih belajar SOP TP-mu. Makasih kok, kontenmu paling oke. Salam tabur tuai. Thank you ya, salam tabur tuai juga. Konsisten aja yang penting ya. Next. Oke, gue pikirin yang lewat. Dari Mas Wis. Bang, boleh request nggak? Sekali-sekali bikin kompilasi orang sukses di kripto terus tiba-tiba bangkrut karena trading. Karena biar jadi pelajaran ke viewer. Wah, kalau di kripto sih gue spesifiknya siapa yang gue inget ya mungkin ya. Di cycle kemarin paling ada, tapi nggak sampai miskin sih ya, cuman signifikan berkurang lah begitu ya. Dulu terkenal banget namanya tuh si Dogecoin Billionaire ya. Dogecoin Millionaire bukan Billionaire ya. Nah, dia tuh basically gila-gilaan beli Dogecoin terus ngepump kaya ya. Tapi ya lagi-lagi karena tiba-tiba begitu. Jadi ya ujung-ujungnya waktu udah masuk ke bear market ya terjun payung juga aset ya, walaupun nggak sampai bangkrut ya. Nah, cerita orang lain yang bangkrut gue nggak tahu sih. Ada lah beberapa temen gue, cuman ya udahlah ya. masa gue harus ceritain mereka gitu kan ya. Tapi intinya satu, rata-rata berhubungan dengan terlalu nafsu. Begitu, berhubungan dengan nggak pakai duit yang mereka nggak punya. Gitu, makanya kenapa aturan nomor 1 gue itu jangan pakai uang panas. Karena berkali-kali gue ngelihat temen gue sendiri gitu yang hancur gara-gara ya pakai duit panas. Bukan duit dia paksakan begini begitu, pakai plan yang luar biasa, tapi ujung-ujungnya terjun payung begitu ya. Apa ini ada lanjutannya di bawahnya. Maaf Bang Toshi, storytelling Anda tuh bagus, jadi sepertinya asik kalau cerita-cerita konspirasi. Ya boleh, nanti coba kalau sampai lumayan banyak requestnya mengenai begitu, maybe at some point gue akan bikin ya. Next dari streamer gagal. Waduh. Semoga berhasil ya di tahun ini. Kalau saya mah realistis aja. Kalau saya mah realistis aja sih, selagi bearish pakai DCA, tapi kalau naik terus menyentuh target profit, ya udah keluar dulu, ambil profitnya, terus nanti masuk lagi pas harga udah turun. Intinya jangan pakai uang buat hidup sehari-hari. Bener, setuju banget ya. Jadi udah waktu lagi turun, senyumin aja, asik, dikasih kesempatan ya sama market buat ya akumulasi. Kalau sudah sampai kena target TP, kena SOP TP, ya TP, enak kan? Gitu, turun lagi, koreksi lagi, ya beli lagi. Begitu, hidup tenang, profit juga tetap lanjut. Begitu ya. Next dari Jumandi Dolits. Jangan hutang bang, bikin pusing. Yes, benar, jangan hutang bang ya. Aduh, hutang KPR aja gue jujurnya lumayan sport jantung ya.
Dan kalau gue pribadi menyarankan minimal ya, kalau lu mau KPR, itu lu per bulannya 30% dari penghasilan lo. Kalau lu nggak bisa 30%, jangan. Dan percaya atau enggak, itu bank ngasih loh. Lu setengah mati bayarnya pun bank kasih. Kenapa? Ya iyalah, enak. Nanti kalau sampai lu gagal bayar, disita sama bank ya. Duit hasil cicilan lu diambil sama bank, tapi aset lu juga disita. Asik kan? Oh iya dong. Begitu. Jadi hati-hati. Jangan berpikir gini, oh patokannya kalau sama bank di approve berarti aman gua. Enggak ya, enggak seperti itu. Minimal 30% ya. Jadi bayar KPR lu per bulan itu minimal 30% dari penghasilan lu. Lebih bagus lagi kalau cuma 20 atau 10%. That's even better begitu. Tapi in general sih hindarilah hutang sama bank lah. Urusan sama bank tuh males ya. Next. Dari Aina88. Sayangnya nih Mak, yang dikhawatirkan adalah AI dan teknologi itu kedepannya bukan membantu pekerjaan manusia, tapi menggantikan para manusia. Ngeri-ngeri sedap. Semoga tidak. Salam edukasi dan salam tubur tuai, Matoshi and Team. Percaya atau enggak akan menurut gua menggantikan beberapa pekerjaan yang cenderung mungkin non kreatif begitu ya. Kalau bentuk non kreatif itu maybe suka nggak suka begitu ya, kecuali ada regulasi dan lain-lain ya. Ya, atau mungkin jangan-jangan nanti serem kayak itu tuh ya. Ya udah banyak sekali lah ya film-film sci-fi di mana AI jadi went rogue gitu ya. Kayak dulu tuh ada film iRobot gitu ya. Lalu yang urusan AI lagi mungkin yang paling terkenal Terminator ya. Terminator 1 2 ya 2 lah yang gua paling suka. 3 dan lain-lainnya udah nggak jelas lah menurut gua ya. Dan banyak lagi lah ya, dari game kayak Warhammer juga banyak tuh kritik mengenai AI ya. Tapi apapun itu, suka nggak suka akan selalu ada plus minusnya. Sama lah kayak internet, banyak plusnya tapi di waktu bersamaan pun banyak minusnya. Tinggal cara kita pakai aja ya. Next dari Andi Ivan. Kotoshi mau nanya, saat BTCD terjun saat BTCD terjun kan tanda-tanda altcoin season ya. Apakah semua koin ikut terjun bebas terlebih dahulu sebelum ngepump? Bagi pengalaman dong. Makasih, sehat selalu biar tetap update. Jadi gini, saat BTCD terjun payung, itu yang lain nggak perlu terjun ya. Misalkan kita ambil contoh gitu ya. Contoh waktu BTCD terjun payung tuh paling kerasa di mana ya? Ya, di sini ya di sini nih ya, selama masa-masa ini. Kita coba ambil per yang paling gampang aja deh, ETH BTC ya. Nah, kita bisa di sini ETH BTC, apa yang terjadi? Korelasinya jelas. Waktu dia terjun payung BTCD, ETH BTC naik. Artinya ETH outperform BTC dengan signifikan. Begitu. Jadi nggak gini loh. Saat BTCD terjun payung, alts nggak usah terjun dulu. Malah kemungkinan alts bisa langsung nge-pump. Dan nge-pumpnya bisa lebih besar dibandingkan BTC. Begitu ya. Jadi itu ya. Tinggal ya kita lihat aja dulu lah tanggal mainnya kapan. Begitu. Nggak usah ditebak-tebak, santai aja dulu. Tapi sesuai dengan pembahasan ini ya. Sesuai dengan pembahasan tadi pagi atau kemarin. Gue sampai lupa ya. Untuk balance sheet di sini mulai ada harapan nih. Lo bisa lihat ya, biasanya kan iya terus gitu ya. Tiba-tiba sekarang mulai ada sedikit harapan, flat. Apakah ini akan mulai naik? Ya, gua sih nggak mau keburu-buru. Ntar aja deh kita ngomong waktu dia mulai naik ya. Kalau dia mulai naik dan mungkin sama seperti di sini ya. Waduh ya, kalau udah ngerasain kayak di 2021, ya sebenarnya mulai dari 2019 sih sebenarnya ya. Tapi paling mantap di 2021. Nah, di situ mungkin senyumnya akan ekstra lebar bagi para holder altcoins begitu ya. Oke. Next dari ini gimana bacanya? Mikai atau Mikains. Itulah ya. Kok mau nanya, saya kan setiap bulan nabung di BTC 2-3 juta dan konsisten. Mantap ya. Jadi kalau waktunya bearish, saya hold terus tanpa dijual, worth it nggak ya? Atau harus dijual lalu masuk kembali? Karena saya biarin aja, yang penting rutin ngebuy dan konsisten setiap tanggal yang saya tentuin. Nah, gue balikin lagi tanya ke lu. Lu punya target apa? Gitu. Dan dalam jangka waktu sepanjang apa? Begitu. Kalau gue pribadi, gue sebenarnya kalau mau dibilang, oh bang lu long term investor, sebenarnya gue bukan, kalau secara teknisnya ya, gue bukan long term investor. Gue hold tuh kurang lebih sekitar 4 tahunan, which is itu satu business cycle. Nah itu seringkali dikasih termnya sebagai position trader. Kita hold dalam jangka yang relatif panjang ya, apalagi buat awam. 4 tahun itu panjang. Nah, tapi sebenarnya kalau di mata investor 4 tahun tuh masih dihitungnya lu main posisi itu namanya ya.
Nah kalau gue sih position trader, gue ngelakuin beberapa cycle lebih profitable seperti itu. Tetapi ya, nah kalau nggak mau pusing sih, ya sudah terus aja beli gitu. Dan kalau target lu panjang, misalkan bang, gue buat nanti 10 tahun lagi gue nikah, atau buat nanti bang, buat gue pensiun 20 tahun lagi. Oh udah, itu lo nggak usah pikirin, nggak usah pusing-pusing ya. Oh, apa namanya cycle apa, udah nggak usah, lu beli aja terus BTC. Begitu. Jadi sekali lagi tergantung dengan target lu mau apa gitu ya. Next dari Johan Rino. Bang Toshi, korelasi data penting initial jobless claims terhadap BTC apa ya bang? Harus turun atau naik supaya BTC bullish? Nah ini berhubungan sama yang tadi gue sedikit bahas di depan ya. Jadi in general saat ini warnanya hijau ya, hasilnya hijau dan misalkan tulis, nah ini kan ada hijau ada merah nih. Kalau hijau dan tulisannya better than expected, itu kecenderungannya akan membuat indeks dolar meningkat. Ya, sekali lagi kecenderungannya nggak selalu pasti. Ya, termasuk initial jobless claim. Kalau keluarnya hijau, dia akan cenderung meningkat. Ya, nah saat indeks dolar meningkat, ya, di situ biasanya kripto akan drop. Begitu. Itu korelasi normalnya seperti itu. Ya, kemarin-kemarin kan ngedrop nih, drop. Ya, yang terjadi apa? BTC up begitu ya. Tapi sekali lagi ini patokan ya, bukan pasti 1 tambah 1 sama dengan 2, enggak ya. Kadang-kadang bisa error juga. Ininya hijau, indeks dolarnya terjun, BTC-nya ikutan terjun. Ada juga seperti itu. Itu kasus-kasus khusus dan kadang-kadang ada nuance-nya lah begitu. Yang jadi kayak kasus khusus which is itu susah untuk dibahas, itu harus satu persatu dan tergantung dengan masa itu juga gitu, ada terjadi apa di masa-masa itu gitu ya. Oke, next. Beres ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk komen kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bitonix, di mana sekarang TCI sedang ada kerja sama dengan Bitonix dan lu bisa mendapatkan deposit and trade event senilai 70 USDT dalam bentuk futures bonus ya, dan ini tentunya bisa digabung juga dengan welcome bonus dan juga trading rewards yang sudah ada langsung dari Bitonix begitu. Jadi ada ekstra lagi keuntungannya bila lu menggunakan link referral kita di bawah ya, ekstranya tepatnya sampai 70 USDT. Langsung aja kita bahas ya. Jadi event ini berlangsung dari tanggal 14 Januari sampai tanggal 1 Februari. Jadi masih ada waktu yang lumayan lama lah, sekitar setengah bulanan buat kita bisa ikutan eventnya ya. Welcome bonus sekali lagi ini ada sampai 5.500 USDT dalam bentuk futures bonus yang lo bisa dapatkan. Gue udah sempat bahas di video gue kemarin-kemarin ya. Buat lu yang pengen tahu detailnya boleh ke video itu. Lalu juga di sini ada deposit reward yang spesifik untuk TCI. Jadi buat lu yang menggunakan link referral kita di bawah bisa mendapatkan si extra deposit bonus ini ya. Deposit 50 USDT bisa mendapatkan 20 USDT, 100 bisa mendapatkan 50 USDT dalam bentuk futures bonus yang sekali lagi lu bisa pakai untuk trading futures dan profitnya tentunya bisa lu WD. Asik ya. Nah, untuk trading rewards di sini apabila volume lu lebih dari 10.000 USDT lu bisa mendapatkan sampai 20 USDT futures bonus. Ini untuk terms and condition-nya. Satu mungkin yang harus kita perhatikan adalah aktivasi untuk futures bonus yang valid untuk 7 hari dari date of issuance. Jadi pastikan saat lu sudah mendapatkan bonusnya diaktifkan dulu. Sisanya sih ya kayak biasa, tapi buat lu lebih baik baca dulu semua terms and condition-nya. Kalau semua udah oke, nggak ada masalah, nyaman, silahkan dilanjut ya. Dan buat lu yang belum punya akun di Bitonix, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah untuk bisa mendapatkan event deposit and trade dan juga mulai trade di Bitonix. Yang pertama kita lanjut dulu dengan OM ya. Untuk OM posisi long kita yang terbuka kemarin tanggal 15 langsung juga kena target TP di hari yang sama ya. Buat yang agresif lebih besar profitnya ya. Buat yang konservatif tuh di 3,75 kalau nggak salah ya. Kalau di 3,75 tuh kurang lebih profit sekitar ya 1,5% lah kurang lebih. Kurang naik sedikit. Ya sekitar 1,7 nyaris 2%. Buat yang agresif, congratulations, kalian profit 3,86 ya, karena ini loncatnya setelah keluar hasil dari CPI kemarin ya. Oke, itu untuk posisi longnya, congratulations. Sekarang belum ada setup lagi karena terjadi reclaim dan hari ini pun belum terjadi retest pertama. Kita lihat lagi besok lah ya. Posisi spotnya ada perubahan tentunya ya.
buy limitnya jadi di MA20 atau 50. Ini cukup berdekatan, jadi kita masukkan sebagai satu aja, Confluence ya. Lalu yang kedua adalah di 3,68. Dan yang ketiga di 3,46. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di OM ya. Dan gila ini OM ya. OM kemarin gue jadi ngakak dengarnya OM kemarin ya. Mantra ini kemarin ngepam 5,43% ya. Setelah berhasil bertahan dari struktur yang terbentuk di sini nih ya. Wah, ya lagi-lagi kita kalau bisa setup ya, kita mau bersabar, ujung-ujungnya bisa profitable di market. Tapi ya permasalahannya terus dilakukan nggak gitu. Kadang-kadang orang tuh suka gini loh. Wah, ternyata false signal jebol misalkan. Wah, udah ya. Kalau sekali pundung begitu. Padahal faktanya kan kita harus menunggu dia statistiknya. Begitu. Selama win rate lu masih kayak 70 bahkan 60% pun udah bagus ya, itu tetap bisa dilanjutkan. Tapi kalau 60 sih mungkin kalau bisa di-upgrade lagi lah ya. Kalau 60 masih terlalu mendekati ke 50-50 which is not good ya. Ya kalau selama ini gue pribadi merasakan ini about 70 to 80% lah win rate-nya ya. SOP yang gue pakai dan menurut gue good enough begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk OM. Next kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa di sini dia ngepam 12,21%. Wow, gila ya. And by the way untuk ini ya kita pakai Wobby. Di Wobby sekarang mereka itu sedang ada promo. Lu bisa cobain AI ya, kasarnya kayak robot AI mereka lah begitu, dimana gue udah pernah bahas juga, udah pernah review, gue iseng-iseng juga kemarin. Dan beberapa posisi kemarin udah profitable, ini gue juga lagi buka, adalah profit sedikit di sini ya. Jadi gue masih terus testing, cukup menarik, dan yang gue suka ini promo, jadi nggak ada lu nggak perlu bayar sama sekali ya. Kalau lu asal masuk aja dapat 100 USDT. Tapi kalau lu menggunakan link kita ya, lu bisa mendapatkan 250 ya. Oke. Langsung aja balik lagi ke charting. Untuk charting kita bisa lihat di sini ya, XRP reclaim resisten. Dan sekarang untuk futuresnya masih belum ada setup. Langsung aja ke spot. Spotnya di 2,73, 2,61 dan di MA20 ya. Untuk render posisinya itu ya. Tadi kan di OM profit nih. Nah, untuk di render sayangnya jebol ya. Jadi retest 1, retest 2. Nah, buat elu yang coba kita lihat ya, buat elu yang tutup di jam 8:30 aman nggak? Wah, 8:30 juga tetap kena ya. Tetap kena cut loss, cuman lebih kecil lah begitu ya. Nah, mungkin ini juga bisa jadi pertimbangan kalau misalkan lo lebih konservatif lagi gitu ya. Bang, misalkan jam 8:30, boleh nggak bang gua tutup duluan itu jam 8 sekalian? Boleh aja, boleh dipertimbangkan ya. Karena kadang-kadang tuh bisa juga market mencoba untuk front running gitu. Mereka ngerasa bahwa wah ini kayaknya bakal naik. Nah, mereka jadi ada yang beli dulu, market duluan rally bisa aja. Atau duluan ngedam juga bisa. Gitu. Jadi ya itu buat yang lebih konservatif lagi lah gitu ya. Posisi spotnya ada di angka $7. Ada buntutnya sedikit sih, tapi dibulatkan 7 juga bisa. Lalu MA200. Dan cukup jauh di bawah di angka 4,195 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup, seperti biasa gue akan ingatkan lagi bahwa 3 golden rules itu sangat penting. Ya, 3 golden rules itu adalah dasar dari TCI. Dan 3 golden rules itu gue dapatkan dari hasil pengalaman gue trading dan melihat ya yang banyak yang ancur-ancuran di market. Termasuk gue sendiri juga dulu pernah ancur-ancuran di market ya. Yang pertama, yang paling haram, ini paling tidak bisa dilanggar lah ya. Pakai uang panas itu udah paling nggak boleh ya. Yang kedua, jangan over leverage. Capek-capek bangun posisi bertahun-tahun, ujung-ujungnya over leverage, kanibal makan makan posisi spot lu, ujung-ujungnya profit lu hilang semua. Ya, itu sering terjadi. Dan yang ketiga adalah berpikirlah jangka panjang. Jangan berpikir hari ini gue dapat berapa persen ya. Oh, sebulan ini gue harus 100%. Aduh, jangan seperti itu ya. Berpikirlah jangka panjang. Ironisnya, orang yang berpikir jangka panjang malah lebih profitable dibandingkan orang yang berpikir jangka pendek. Dan itu udah terlalu sering terjadi ya. Dan yang terakhir adalah salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai. Jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport
channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.